Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir sampai pada ayat yang ke-186. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-187. Thumma qala ta'ala Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam Ramadan untuk melakukan rafath, yaitu jima' dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian takhtanun anfusakum, melanggar ketentuan Allah, yaitu tidak bisa menahan nafsu, jika harus berpuasa sebulan penuh, tidak boleh melakukan jima' dan yang lainnya, yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni kalian. Wa'afa ankum, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian. Fal'an bashiruhunna, dan sekarang pergaulilah mereka. Layaknya pergaulan suami istri. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kalian. Yaitu hendaklah kalian melakukan hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam.
sampai jelas bagi kalian siang dari malam. Minal fajar, yaitu fajar, sampai jelas bagi kalian fajar. Benang putih di sini maksudnya adalah siang, sedangkan benang hitam maksudnya adalah malam. Ya. Maka silahkan makan, minum, termasuk jima, ya. Sampai jelas bagi kalian fajar, ya. Boleh dilakukan di seluruh malam Ramadan. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian setelah itu, setelah terbit fajar, sempurnakanlah puasa sampai malam. Dan awal malam adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Jadi bolehnya berhubungan dengan istri itu di selain iktikaf. Jadi bolehnya hukum tadi adalah bagi orang yang tidak iktikaf di masjid. Adapun orang yang sedang iktikaf di masjid, fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli mereka sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Yang demikian itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, batasan-batasan Allah atau hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha. Maka janganlah kalian mendekatinya. Jangan mendekati larangan-larangan tersebut. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang masih ada kaitannya dengan masalah Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, kana fi awwali fardhis siyam yuhram 'ala al-muslimin fil laili ba'da an-naum al-aklu wasyurbu wal jima'. Ketika di awal-awal wajibnya puasa, awal-awal wajibnya puasa Ramadan, diharamkan bagi kaum muslimin di malam hari dari malam-malam Ramadan, haram bagi mereka setelah mereka tidur, haram bagi mereka untuk makan dan minum dan jima. Fahasalatil masyaqqah li ba'dihim. Maka hal yang demikian terasa berat bagi sebagian kaum muslimin. Fakhaffafallahu ta'ala anhum dzalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kaum muslimin tentang hal ini. Wa abaha fi layalis siyam kulliha al-akla wasyurba wal jima'. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan di seluruh malam-malam puasa, seluruh malam Ramadan, boleh makan, boleh minum, boleh jima'. Sawa'un nama aw lam yanam, sama saja dia sudah tidur atau belum tidur. Likaunihim yakhtanuna anfusahum bitarki ba'di ma umiru bihi. Karena kondisi mereka itu kaum muslimin, mereka tidak bisa menahan nafsu mereka, sehingga harus meninggalkan sebagian perkara yang diperintahkan kepada mereka. Itu nggak boleh makan dan minum dan jima dan seterusnya setelah tidur. Ini berat bagi kaum muslimin.
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Bolehnya melakukan itu semua di setiap malam Ramadan. Dan demikianlah syariat Allah Subhanahu wa taala turunkan tadarruj, bertahap ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum kemudian setelah itu menghapusnya. Ya, sehingga ada nasikh, ada mansukh. Dan di situ terdapat hikmah ya, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fataballahu alaikum. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Ya. Bi an wassa'alakum amran kana laula tawsi'atahu mujiban lil itsm. Allah mengampuni mereka atau mengampuni kalian yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran bagi kalian. Yang jika tidak ada kelonggaran ini ya, mujiban lil itsm, akan mengakibatkan kalian terjatuh ke dalam dosa. Kalau enggak diberi kelonggaran melakukan hal-hal tadi di malam-malam Ramadan, akan menyebabkan kalian terjatuh ke dalam ism, ke dalam dosa, sehingga Allah berikan kelonggaran. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian ma salafa minat takhawun, Allah memaafkan kalian dari pelanggaran yang telah kalian lakukan sebelumnya. Fal'an, maka sekarang ba'da hadhihi rukhsah wasi'ati minallah, setelah adanya keringanan dan kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang basyiruhunna ya. Pergaulilah mereka ya. Silahkan melakukan hubungan dengan mereka ya. Itu hubungan suami istri, wata'an wa qublatan wa lamsan wa ghair dzalik, baik itu jima ataupun ciuman ataupun sentuhan dan selain itu dari hal-hal yang dibolehkan dilakukan oleh seorang suami dan istri. Al-an basyiruhunna, ini keringanan dan kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya ya. Yang jika tidak ada keringanan ini ya, manusia akan banyak terjatuh ke dalam pelanggaran dan dosa ya. Harus puasa siang dan malam ya. Nah, berat ya, bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Ai inwu fi mubasyaratikum li zaujatikum at-taqarruba ila Allah taala, yaitu niatkanlah ya, dalam mubasyarah yang kalian lakukan terhadap istri-istri kalian ya, yaitu niatkanlah hubungan kalian dengan istri kalian itu niatkan taqarrub minallah, at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudul a'zam minal wat'i wa huwa husulud dzurriyyah wa ifafi farjihi wa farji zaujatihi wa husuli maqasidin nikah. Sedangkan tujuan terbesar dari melakukan jima adalah agar mendapatkan dzurriyyah, keturunan, dan juga agar bisa menjaga kehormatan kemaluannya, yaitu suami, dan kemaluan istrinya. Dan juga tujuan daripada al-watu tersebut adalah husulu maqasidin nikah ya, untuk mendapatkan tujuan-tujuan nikah yang lainnya
Nah, dari tujuan-tujuan adanya pernikahan. Nah. Wa mimma kataballahu lakum. Ini makna ibtagu ma kataballahu lakum. Yaitu niatkan apa yang kalian lakukan tersebut ya, dengan istri kalian, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini satu makna. Wa mimma kataballahu lakum, dan di antara makna mimma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian adalah Lailatul Qadar. Wa mimma kataballahu lakum Lailatul Qadar, di antara hal yang telah Allah tetapkan untuk kalian adalah Lailatul Qadar. Al-muwafiqah lilayali siyami Ramadan, yang bertepatan dengan malam-malam puasa Ramadan. Fala yanbaghi lakum an tastaghilu bihadhihi ladzah anha. Maka tidak sepantasnya kalian sibuk dengan melakukan kelezatan tadi, yaitu hubungan suami istri. Jangan kalian tersibukkan dengan kelezatan tersebut, ya. Wa tudayyi'uha, kemudian kalian menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar. Falladatu mudrakah, kelezatan tersebut yang dilakukan oleh suami istri mudrakah, ya, bisa dilakukan di malam yang berikutnya atau di malam yang lain, atau bisa disusul. Wa Lailatul Qadri idza fatat lam tudrak, sedangkan Lailatul Qadar jika sudah lewat, ya sudah. Nah, lam tudrak, tidak bisa disusul lagi. Nah, mungkin tahun depan lagi baru ada Lailatul Qadar, ya. Maka di malam-malam yang diharapkan padanya ada Lailatul Qadar, jangan kalian tersibukkan dengan kelezatan tadi, ya, sehingga kalian menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar. Baik. Ayat ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah dahulu mereka kaum muslimin apabila mereka telah tiba waktu berbuka, ya, telah tiba waktu berbuka tetapi belum berbuka, ya, karena sebab tertidur, ya, lam yakul lailatahu, maka dia tidak akan makan di malam itu dan di hari itu hari yang berikutnya. Hatta yumsiya, sampai sore, itu sampai berbuka di hari berikutnya. Nah. Fanama Qais ibnu Surmah qabla an yuftir. Maka suatu ketika salah seorang sahabat, Qais ibnu Surmah radhiyallahu taala anhu, beliau tertidur sebelum berbuka, sebelum waktu buka tertidur, sampai datang waktu berbuka. Nah, sehingga karena bangunnya adalah di waktu atau di malam itu, sedangkan dia tertidurnya sebelum berbuka sampai malam, ya. Kemudian setelah bangun, ya, hukumnya adalah tidak boleh melakukan makan, minum, jima dan seterusnya dan yang lainnya, ya. Sampai apa? Sampai puasa berikutnya. Ini awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan seperti ini. Maka terjadi kejadian seperti ini. Qais radhiyallahu taala anhu tertidur sebelum berbuka, sehingga dia harus berpuasa di malam itu dan di hari berikutnya, ya. Maka ketika hari kedua di hari berikutnya, di pertengahan siang, ghusya alai, pingsan. Nah, radhiyallahu taala anhu pingsan, fanazalatil ayat, maka turunlah ayat ini. Ia membolehkan makan, minum, jima dan seterusnya di sepanjang malam Ramadan, ya, sama saja sudah tertidur atau belum tertidur. Nah, turunlah ayat ini. Dan ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya,
Karena ad-dinu yusrun, agama ini adalah mudah. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan sekarang makanlah dan minumlah, ya, sampai jelas bagi kalian, ya, benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Itu sampai jelas siang, ya, sampai jelas, masuknya siang, yaitu dengan tulu'ul fajr, dengan terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Silahkan kalian makan, minum, ya, dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Silahkan dilakukan di malam Ramadan sampai fajar, ya, sampai masuk waktu sholat subuh, sampai jelas bagi kalian fajar. Hadza ghayatun lil akli wasyurbi wal jima'. Ini adalah batasan untuk bolehnya makan, minum dan jima' di malam Ramadan. Sampai kapan batasannya? Sampai tulu'ul fajr, sampai terbitnya fajar, sampai masuk waktu subuh. Ya. Wa fihi annahu idza akala wa nahwahu syakan fi tulu'il fajri fala ba'sa alaih. Di dalam ayat ini juga terdapat hukum bahwasannya jika seseorang makan atau yang lainnya minum, ya, jima dan seterusnya dari pembatal-pembatal Ramadan, dia melakukan makan, minum dan lain-lain dalam keadaan ragu, apakah sudah terbit fajar ataukah belum, ya. Maka apakah dia masih boleh makan dan minum? Fala ba'sa bi. Tidak mengapa, masih boleh makan dan minum jika masih ragu ini sudah subuh atau belum. Nah, ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kalian makan, minum, ya, dan yang lainnya sampai jelas bagi kalian fajar, sampai jelas. Kalau jelas berarti tidak ada keraguan. Nah, sehingga ini dalil bolehnya makan dan minum dan lain-lain dari pembatal puasa, ya, ketika dia masih ragu apakah sudah terbit fajar ataukah belum. Nah, ragu. Baik, misalkan seseorang terbangun di pagi hari dalam keadaan hujan, dalam keadaan gelap, ya, mati lampu dan lain sebagainya, nggak ada jam, nggak ada sarana-sarana yang bisa untuk digunakan mengetahui ini sudah masuk fajar atau belum, ya. Nah, ragu, masih boleh nggak ini sahur misalkan? Jika belum jelas maka silakan makan dan minum. Nah, baik. Dan jika ternyata setelah dicek, ya, ternyata sahurnya tadi 5:30, ya. Nah, setelah dicek, ya, baik, maka puasanya sah. Nah, puasanya sah. Nah, baik. Sebagian mengatakan wajib mengqadha dan sebagian mengatakan tidak wajib mengqadha, dan yang sahih tidak wajib mengqadha. Nah, karena puasanya sah. Ya. Kemudian, wa fihi, di dalam ayat tadi juga terdapat dalil ala istihbabis as-suhur lil amr. Terdapat dalil disunahkannya sahur, ya, karena adanya perintah. Ya. Baik, diperintahkan untuk sahur. Ya. Akan tetapi perintah di sini bermakna sunnah. Ya. Walaupun asalnya perintah dari Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib. Ya. Hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib untuk dikerjakan. Hukum asalnya. Nah, kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum yang lain, menjadi hukum sunnah atau menjadi hukum yang mubah. Nah, dan di sini ada dalil yang memalingkan dari wajibnya sahur menjadi sunnah. Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW melakukan puasa wisol, yaitu menyambung puasa. Puasa di siang hari, di malam harinya sambung, enggak berbuka dan enggak sahur. Sampai hari berikutnya, sampai hari kedua, sampai hari ketiga kadang
beliau baru berbuka. Ini puasa wisol. Nah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membolehkan umatnya melakukan wisol hanya sampai apa? Sahur ya. Nah, hanya sampai sahur. Nah, sehingga wisol termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan wisol ini berarti beliau tidak bersahur. Ini menunjukkan sahur itu adalah sunnah. Ini menunjukkan perintah tersebut hukumnya sunnah bukan wajib. Maka disunahkan untuk bersahur. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat barokah. Nah. Dan di antara amalan yang membedakan antara puasanya kaum muslimin dan puasanya ahlul kitab adalah aklatus sahur. Ahlul kitab puasanya nggak ada sahurnya. Ya. Adapun kaum muslimin disyariatkan untuk makan sahur. Wa annahu yustahabbu ta'khiruhu akhdhan min ma'na rukhsatillahi wa tashilihi 'alal ibad. Dan juga di dalam hadis ayat di atas terdapat dalil disunnahkannya mengakhirkan sahur. Ya, jadi sahur diakhirkan. Dari mana? Sisi pendalilannya mengambil dari makna keringanan dan kemudahan dari Allah terhadap hambanya, yaitu bolehnya makan dan minum sampai jelas fajar. Nah, berarti kan, Ya, di akhir-akhir malam, ya, sehingga disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Ya. Jadi sahurnya bukan tengah malam jam 12, jam 1 bukan, tetapi apa? Mendekati subuh, ya. Disunahkan untuk melakukan sahurnya di akhir-akhir mendekati subuh, akhir-akhir malam atau mendekati subuh. Nah. Dan ini hukumnya sunnah, ya. Walaupun kalau mau sahur jam tengah malam ya silahkan, ya. Tapi yang disunnahkan adalah diakhirkan, ya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Bahkan jarak antara sahur beliau dengan azan adalah hanya waktu yang bisa digunakan untuk membaca 50 ayat. Artinya sangat dekat, ya. Sahurnya beliau dengan waktu sholat subuh. Wa fihi aidan dalilun ala annahu yajuzu an yudrikahul fajr wa huwa junub minal jima' qabla an yaktasila wa yasihhu siyamuh. Di dalam ayat di atas juga terdapat dalil, ya, bolehnya masuk fajar, ya, masuk fajar dalam keadaan junub dari jima', ya. Dalam keadaan junub karena jima' sebelum dia mandi, ya. Wa yasihu siyamu dan sah puasanya. Walaupun belum mandi, wajib, ya, masih junub, sah puasanya. Li'anna lazima ibahatil jima' ila tulu'il fajri an yudrikahul fajr wa huwa junub wa lazimul haq. Yang demikian karena konsekuensi pembolehan jima' sampai terbitnya fajar, ya. Ini apa konsekuensinya? Konsekuensinya seseorang pasti akan masuk di waktu fajar dalam keadaan junub, ya. Ini konsekuensinya. Walazimul haq, sedangkan konsekuensi al-haq itu hak. Artinya jika boleh jima sampai terbit fajar, ya, berarti boleh dalam keadaan junub sudah masuk fajar. Artinya boleh dia belum mandi wajib, ya. Walaupun sudah masuk waktu fajar atau sudah masuk waktu subuh. Ini konsekuensinya. Konsekuensi pembolehan jima sampai terbitnya fajar. Tsumma idza tala'al fajru atimus syiyam. Kemudian apabila telah terbit fajar, atimus syiyam, maka sempurnakanlah syiyam, sempurnakanlah puasa. Ai al-imsak anil mufattirat,
yaitu berhenti atau menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Jika telah terbit fajar, ya tahan dari pembatal-pembatal puasa. Sampai kapan? Ilal lail, sampai malam. Wa huwa ghurubu syamsi, yaitu sampai terbenamnya matahari. Nah. Walama kana ibahatul wat'i fi layalis siyam laysat ibahatuhu 'amatan likulli ahad fa innal mu'takifa la yahillu lahu dhalik istathnahu biqaulihi wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan ketika pembolehan jima di malam-malam Ramadan, ya, itu pembolehannya itu bukanlah umum untuk setiap orang. Ya. Yang demikian karena orang yang sedang iktikaf tidak boleh melakukan jima. Orang yang sedang iktikaf di masjid, ya, di malam-malam Ramadan, ya, nah, tidak boleh melakukan jima. Istasnahu biqaulihi, Allah kecualikan dengan firman-Nya tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Nah, jadi bolehnya jima tadi bagi orang yang tidak iktikaf di masjid. Ay wa antum muttasifuna bidzalik, yaitu kalian sedang tersifati dengan sifat iktikaf di masjid. Wa dallatil ayatu ala masyru'iyatil i'tikaf. Nah, dan ayat itu juga menunjukkan disyariatkannya i'tikaf. Wa antum aakifuna fil masajid. Ini juga dalil tentang disyariatkannya i'tikaf. Wa huwa luzumul masjid li ta'atillahi ta'ala wa inqita'an ilaih. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan untuk menyerahkan waktu sepenuhnya untuk Allah. Itu fokus ibadah kepada Allah di dalam masjid. Ini makna i'tikaf. Wa anal i'tikaf la yasihu illa fil masjid. Dan ayat di atas juga menunjukkan bahwasannya i'tikaf itu tidak sah kecuali di masjid. Nah, harus di masjid kalau i'tikaf. Wa yastafadu min ta'rifil masajid annaha al-masajid al-ma'rufa indahum. Dan diambil faidah tentang definisi masjid yang boleh digunakan untuk i'tikaf adalah masjid-masjid yang ma'ruf, yang dikenal di sisi kaum muslimin, wa hiya allati tuqamu fiha shalawatul khams, yaitu masjid-masjid yang didirikan padanya salat 5 waktu. Jadi syarat bolehnya i'tikaf adalah di masjid yang padanya didirikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Wa fihi annal wata'a min mufsidatil i'tikaf. Di dalam ayat di atas juga terdapat faidah bahwasannya jima termasuk dari pembatal-pembatal i'tikaf. Karena Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli mereka sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Di sana terdapat faidah tentang kalimat minal fajr. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yaitu ada sebab turunnya firman Allah Ta'ala minal fajr. Bahwasanya ketika turun ayat ini, ya, sebagian kaum muslimin, ya, mereka makan dan minum, ya, sambil mengikat 2 benang di kakinya. Itu benang hitam dan benang putih. Nah, sampai mereka jelas melihat keduanya. Nah, fanazalat, maka turunlah ayat minal fajr. Ya.
Nah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ketika turun ayat ini, nah, sebagian kaum muslimin makan dan minum atau bersahur sambil mengikatkan benang putih dan benang hitam di kakinya. Ya. Sambil dilihat sudah jelas atau belum. Nah, ternyata bukan itu maknanya. Apa maknanya? Turunlah ayat minal fajr. Makna jelasnya benang putih dari benang hitam adalah fajar maknanya. Yaitu makan, minum, silakan sahur sampai fajar, sampai masuk waktu subuh. Itu maknanya. Ya. Sebagaimana ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjut. Tilka hududullah fala taqrabuha. Tilka, yang demikian itu, apa yang demikian itu? Al-madhkurat, yang telah disebutkan tadi di atas, yaitu wa huwa tahrimul akli wa syurbi wal jima' wa nahwihi minal mufattirat fis siyam. Yang demikian itu yaitu pengharaman makan dan minum dan jima dan yang semisalnya dari pembatal-pembatal puasa, ya. Wa tahrimil fitr ala ghairil ma'dzur, dan haramnya berbuka bagi orang yang tidak punya uzur. Wa tahrimul wad'i ala al-mu'takif, dan haramnya jima bagi orang yang i'tikaf. Wa nahwi dzalik minal muharramat, dan yang selain itu dari keharuman-keharuman yang Allah haramkan. Hududullah, semua itu hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Allati haddaha li'ibadihi, yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Wa nahahum anha, dan Allah larang hambanya dari melakukan keharuman-keharuman tersebut. Faqala fala taqrabuha, maka jangan kalian mendekati keharuman-keharuman tersebut. Ya. Ablag min qawlihi fala taf'aluha. Kalimat fala taqrabuha, jangan kalian mendekati keharuman-keharuman tersebut, ini lebih mengena, ya. Lebih mengena dari lafaz fala taf'aluha, jangan kalian mengerjakan keharuman-keharuman tersebut. Ya. Jadi kalimat fala taqrabuha itu lebih mengena dari kalimat fala taf'aluha. Kalimat jangan kalian mendekati keharuman-keharuman tersebut itu lebih mengena daripada jangan kalian mengerjakan keharuman-keharuman tersebut. Semakna dengan apa? Larangan fala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Ini lebih mengena, ya, daripada kalimat jangan kalian melakukan zina. Nah. Kenapa? Dijelaskan di sini li'anal qurban yashmalun nahya an fi'lil muharram bi nafsi wa nahya an wasailihi al-musila ilaih. Karena al-qurban, larangan mendekati keharuman-keharuman tersebut, itu mencakup larangan melakukan keharuman itu sendiri. Ya. Dan juga mencakup larangan dari melakukan sarana-sarana yang mengantarkan kepada keharuman tersebut. Nah, baik. Jadi makna fala taqrabuha, jangan kalian mendekati keharuman-keharuman tersebut, itu lebih mengena daripada kalimat jangan kalian melakukan keharuman-keharuman tersebut. Kenapa? Karena larangan mendekati keharuman-keharuman itu mencakup larangan melakukan keharuman tersebut dan mencakup larangan melakukan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada keharuman tersebut. Nah, baik. Seperti halnya larangan mendekati zina. Ya, ini lebih ablag daripada larangan melakukan zina. Kenapa? Karena larangan mendekati zina itu mencakup larangan berzina dan larangan melakukan hal-hal yang bisa menyampaikan kepada zina. Nah, seperti larangan berkhalwat, larangan berdua-duaan. Ya, bahasa kita mungkin pacaran lah ya. Nah, sebelum sah. Nah, adanya akad pernikahan. Larangan, dilarang. Kenapa? Ini bisa mengantarkan kepada apa? Perzinahan. Nah, dan yang lainnya. Ya. Sehingga makna jangan kalian mendekati zina itu lebih mengena, lebih ablag
daripada kalimat jangan melakukan zina. Karena mencakup larangan zina dan mencakup larangan melakukan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada zina. Nah. Kemudian wal bu'du ma'murun bitarkil muharramat wal bu'di minha ghayata ma yumkinuh wa tarki kulli sababin yad'u ilaiha. Wal abdu ma'murun bitarkil muharramat. Dan seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkan keharaman-keharaman. Ya. Dan menjauh dari keharaman-keharaman tersebut ya sejauh mungkin. Nah. Wa tarki kulli sababin yad'u ilaiha, dan seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkan semua sebab yang bisa mendorong. Ya. Mendorong menuju kepada kemaksiatan. Nah, ya. Jadi kemaksiatan itu dilarang melakukan keharaman, ya. Bahkan seorang hamba diperintahkan untuk menjauhi keharaman-keharaman dan menjauh dengan sejauh-jauhnya, ya. Dan dilarang melakukan sebab-sebab yang bisa mendorong kepada keharaman-keharaman tersebut. Nah, maka wajib bagi seorang hamba untuk meninggalkan semua sebab yang bisa mendorong atau sarana yang bisa mengantarkan kepada keharaman-keharaman tersebut. Wa amal awamir fayaqulullahu fiha, adapun perintah-perintah, ya, maka Allah berfirman tentang perintah-perintah, tilka hududullah fala ta'taduha. Tilka hududullah fala ta'taduha. Nah, dalam ayat-ayat yang lain. Yang demikian itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah, fala ta'taduha. Ya. Maka jangan kalian melampaui batas terhadapnya, yaitu fayanha an mujawazatiha, yaitu Allah melarang dari melanggar perintah-perintah tersebut. Kalau larangan-larangan Allah mengatakan apa? Tilka hududullah fala taqrabuha. Nah, ini adalah batasan-batasan Allah, yaitu larangan-larangan Allah, jangan kalian mendekatinya. Ini larangan-larangan, jangan kalian dekati. Nah, ini lebih ablak daripada jangan kalian melakukannya. Adapun perintah, maka Allah katakan tilka hududullah fala ta'taduha. Ya. Yang demikian itu adalah perintah-perintah Allah, fala ta'taduha, maka jangan kalian melanggarnya. Jadi beda ya, ketika larangan Allah mengatakan fala taqrabuha, sedangkan ketika perintah Allah mengatakan fala ta'taduha, jangan kalian melanggarnya. Yaitu jangan kalian melakukannya. Nah, melakukan pelanggaran. Nah, jangan kalian melakukan pelanggaran. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Bayyanallahu li'ibadihi al-ahkam as-sabiqah. Atamma tabyin wa awdahaha lahum akmala idah. Yang demikian itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang hukum-hukum di atas, ya, dengan penjelasan yang paling sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum-hukum di atas kepada mereka dengan penerangan yang paling lengkap. Nah, Allah jelaskan secara rinci sebagaimana dalam ayat tadi dan ayat-ayat yang sebelumnya. Yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia agar mereka bertakwa. Fa innahum idza bana lahumul haqq ittaba'uhu. Sesungguhnya mereka kaum muslimin apabila jelas bagi mereka kebenaran, ittaba'uhu, maka mereka mengikutinya. Wa idza tabayyana lahumul batil ijtanabuhu. Dan apabila jelas bagi mereka kebatilan, maka mereka meninggalkannya. Jadi jika kaum muslimin sudah tahu ini perintah, mereka mengerjakan. Jika sudah tahu itu larangan, mereka tinggalkan. Nah, demikianlah seorang mukmin. Fa innal insan qad yaf'alul muharram ala wajhil jahli bi annahu muharram. Karena sesungguhnya seseorang kadang dia melakukan keharuman karena dia enggak tahu kalau itu haram. Ya. Walau alima tahrimahu lam yaf'alhu. Kalau dia tahu itu haram, maka dia tidak akan mengerjakannya. Dia tidak akan melakukannya. Nah, maka faida bayyanallahu linnasi ayati. Maka jika Allah telah menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya, ya udah jelas ini yang halal, ini yang haram, ini yang perintah, ini yang larangan, udah jelas.
lam yabqa lahum udhrun wala hujjah, maka tidak tersisa bagi manusia udzur, ya, dan tidak tersisa bagi mereka hujjah. Enggak ada udzur, enggak ada hujjah. Nah, jadi enggak ada alasan saya belum tahu hukumnya, gitu. Apabila sudah jelas bagi manusia seperti itu, maka tidak tersisa bagi mereka udzur dan hujjah, fakana dzalika sababan littaqwa, sehingga ketika jelas kebenaran, kemudian mereka mengikutinya, kemudian jika jelas kebatilan maka mereka meninggalkannya, ya. Nah, ya. Maka ini merupakan sebab ketakwaan bagi mereka. Wa kana fakana dzalika sababan littaqwa, dan itu merupakan sebab ketakwaan mereka. Itu mereka tahu ini hak, mereka ikuti. Ini perintah, mereka kerjakan. Oh, ini larangan, mereka tinggalkan. Oh, ini kebatilan, mereka tinggalkan. Nah, ini sebab ketakwaan. Karena makna takwa adalah apa? Nah, seorang melakukan dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga Allah katakan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, selesai dari penjelasan ayat ini. Nah, tentang beberapa hukum dari hukum-hukum puasa dan juga hukum-hukum di malam-malam puasa, juga ada hukum-hukum tentang i'tikaf, ya, dan seterusnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.